Sobat Muda Berkreasi, dengan saya Agnes di ruang dengar IEB Radio Streaming Sobat Muda Berkreasi. Di segmen kali ini, saya akan bawakan segmen Sore Inspirasi. Sebelum kita lanjut dalam pembahasan, saya sudah menyiapkan satu lagu untuk Sobat Muda Berkreasi di rumah mendengarkan. Selamat mendengarkan. Tatkala mentari terbenam di ufuk barat, di saat itulah dingin rindu selimuti keindahan senyuman dari lesung pipi itu, menikmati imaji bersamamu. Maka terimalah diriku, kita akan bahagia selamanya. Ku berjanji jadi suamimu, dan ku akan memberikan yang terbaik untukmu. Ku sadar diriku tak seindah lagu indie yang selalu kau dengar meracuni telingamu. Ku pastikan ini bukan tentang saja dan lara, sahaja mewarnai duniaku. Maka terimalah diriku, kita akan bahagia selamanya. Ku berjanji jadi suamimu, dan ku akan memberikan yang terbaik untukmu. Perbedaan buat kita terus bersama, izinkan ku jaga hatimu. Maka terimalah diriku, kita akan bahagia selamanya. Ku berjanji jadi suamimu, dan ku akan memberikan yang terbaik untukmu. Karena itu tugas cinta, memberikan keindahan. Meskipun hidup tak selalu indah, meskipun hidup tak selalu indah. Hai, kembali lagi di ruang dengar bersama saya Agnes. Kali ini saya akan membahas tentang perempuan atau yang menginspirasi, yaitu Maudy Ayunda. Maudy Ayunda lahir pada 19 Desember 1994 di Jakarta dengan nama Ayunda Frasa Maudia. Ia merupakan putri sulung dari pasangan Didit Jasmedi R. Irawan dan Muren Murjoko. Maudy memiliki hobi membaca sejak kecil dan belajar membaca pada usia 3 tahun. Nah, pendidikan Maudy menempuh pendidikan dasar di SD Al-Azhar dan kemudian pindah ke sekolah intelektual Mentari hingga lulus SMP. Ia melanjutkan SMA di Bright School Jakarta dan menjadi ketua OSIS. Ketua OSIS nih. Setelah lulus SMA, Maudy diterima di Universitas Oxford dan mengambil jurusan PPE atau Filosofi Politik dan Ekonomi. Ia kemudian melanjutkan studi magister di Universitas Stanford dan lulus dengan gelar ganda dalam bidang bisnis MBA dan pendidikan MA. Karir awal Maudy memulai karirnya sebagai aktris pada tahun 2005 dengan membintangi film Untuk Rena. Nah, untuk sobat muda di rumah, siapa nih yang sudah nonton film Untuk Rena di 2005? Lanjut,
dan memenangkan penghargaan aktris utama terpilih di Festival Film Jakarta 2006. Ia kemudian membintangi beberapa film lainnya seperti Perahu Kertas dan Refrain. Maudy juga merilis album pertamanya, Panggil Aku, pada tahun 2011 dan menjadi penyanyi, penulis lagu terkenal di Indonesia. Nah, tokoh muda inspiratif lainnya adalah Maudy Ayunda. Penyanyi berusia 25 tahun ini telah terkenal berkat suaranya yang apik serta kepiawaiannya berakting di berbagai film. Namun, tidak hanya bakatnya saja yang menjadikan pelatun Perahu Kertas ini dikagumi banyak orang. Keputusan untuk mengambil double degree di bidang pendidikan dan bisnis tahun lalu juga membuat kagum banyak orang. Meski telah sukses menjadi penyanyi dan aktris terkenal, Maudy tetap mengutamakan pendidikan. IDN Times melansir bahwa sikap positif dan fleksibel menjadi salah satu kunci bagi Maudy untuk bisa membagi waktu antara karir dan pendidikannya. Tidak hanya itu, Maudy juga aktif berkegiatan sosial. Maudy ditunjuk menjadi duta besar yang membagikan pesan untuk melawan perbudakan modern seperti kerja paksa dan kerja berbahaya. Kepeduliannya terhadap sesama mendorongnya untuk melakukan kampanye bernama Kejar Mimpi. Kampanye ini dilakukan untuk menginspirasi anak-anak muda untuk mengejar cita-citanya. Nah, itu pembahasan tentang wanita inspiratif yaitu Maudy Ayunda. Nah, Sobat Muda Berkreasi, saya akan lanjut membahas satu tokoh lagi yang tidak kalah terinspirasi nih untuk kita. Tapi sebelum kita lanjut membahas salah satu tokoh ini, saya sudah menyiapkan salah satu lagu untuk Sobat Muda Berkreasi di rumah mendengarkan. Selamat mendengarkan. Hai Sobat Muda Berkreasi, kembali lagi di Ruang Dengar Sobat Muda Berkreasi. Sobat Muda Berkreasi, saya akan melanjutkan tentang satu tokoh yaitu Najwa Shihab. Nah, tidak asing nih buat teman-teman di rumah. Najwa Shihab lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada 16 Desember 1977. Ayahnya, Quraish Shihab, adalah seorang tokoh muslim Indonesia dan Menteri Agama era Kabinet Pembangunan VII. Najwa Shihab merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dan tumbuh dalam keluarga yang religius. Pendidikan Najwa Shihab menempuh pendidikan TK di TK Al-Quran Makassar, sekolah dasar di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah pada tahun 1984 sampai dengan tahun 1990. SMP Al-Ikhlas, Jeruk Purut, Jakarta Selatan 1990 sampai dengan 1993. Lalu Najwa Shihab melanjutkan SMA dengan program pertukaran pelajar American Flight Service atau dalam kurung AVS ke Amerika. Sarjana Hukum, Najwa Shihab melanjutkan jenjang perguruan tinggi Sarjana Hukum di Universitas Indonesia, lulus tahun 2000. Magister Hukum, lalu Najwa Shihab melanjutkan S2-nya Magister Hukum Media di Melbourne Law School, Australia dengan beasiswa dari pemerintah Australia. Nah, sekarang tentang karirnya Najwa Shihab. Najwa Shihab memiliki karir di dunia jurnalistik meskipun kelulusan sarjana hukum. Ia memulai karir sebagai reporter lapangan di Metro TV pada tahun 2001 dan kemudian menjadi presenter berita, membawa acara berita Suara Anda dan Mata Najwa yang membahas isu-isu hangat dengan tokoh-tokoh penting. Yang kedua, melakukan liputan tsunami di Aceh pada tahun 2004 dan mendapatkan penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia dalam kurung PWI untuk laporannya. Yang ketiga, mengundurkan diri dari Metro TV pada tahun 2017 dan membangun perusahaan digital konten Narasi TV. Wah,
sangat-sangat bagus ya Najwa ini. Lanjut, kini Najwa Shihab masih aktif sebagai jurnalis dan presenter secara menjadi Duta Baca Indonesia periode 2016 sampai 2020. Maaf, salah kata. Penghargaan yang didapatkan Najwa Shihab telah menerima banyak penghargaan baik nasional maupun internasional seperti penghargaan jurnalistik Metro TV pada tahun 2006, National Award for Journalistic Cooperation to Democracy pada tahun 2010. Yang keempat, Australian Alumni Award for Journalism and Media 2019. Penghargaan dan sekarang penghargaan internasional yang didapatkan Najwa Shihab yaitu Young Global Leaders dari World Economy Forum 2011. Yang kedua, Most Progressive Figure and Forbes Magazine pada tahun 2015. Yang terakhir, The Influential Woman and Year dari Elle Magazine 2016. Lanjut pada Nah, teman-teman, itu tentang Mata Najwa, yang itu tentang tokoh Najwa Shihab. Nah, kita akan melanjut satu tokoh terakhir, tapi sebelum kita melanjutkan, saya mengajak teman-teman untuk mendengarkan salah satu lagu yang sudah saya siapkan untuk teman-teman di rumah. Selamat mendengarkan. Staring down the barrel of the hot sun, shining with the sheen of a shotgun. Carol has a little if we need some. Joe has her right if we wanna come. Hanging in your jeans with the clothespin. Skin still wet, still on my skin. Mango in your mouth, juice dripping. Shoulder of your shirt sleeve slipping. Christmas Eve with your mother and sis. Don't wanna fight, but your mother insists. Dog's white teeth slice right through my fist. Drive to the yard and they put me on risk. Grocery store list, now you get pissed. Unchecked calls and messages. I don't wanna be the owner of your fantasy. I just wanna be a part of your family. And I don't wanna talk about anything. I don't wanna talk about anything. I wanna kiss your eyes again. Wanna witness your eyes looking. I don't wanna talk about anyone. I don't wanna talk about anyone. I wanna sleep in your car while you're driving. Lay in your lap when I'm crying. Circle of pine and red oak. Circle of moss and fire smoke. Fan on the ceiling like a wheel spoke. Push the clutch and I pull the choke. Wanna listen to the sound of you blinking. Wanna listen to your hands soothe. Listen to your heart beating. Listen to the way you move. But I don't wanna talk about anything. I don't wanna talk about anything. I wanna kiss your eyes again. Wanna witness your eyes again. I don't wanna talk about anyone. I don't wanna talk about anyone. Wanna sleep in your car while you're driving. Lay in your lap when I'm crying. Weren't we the stars in heaven? Weren't we the salt in the sea? Dragging a new warm mountain. Didn't you believe in me? Yeah, you held me the whole way through. And I couldn't say the words like you. I was scared and to go, but I wanted to. I was scared and to go, but I wanted to. I don't wanna talk about anything. I don't wanna talk about anything. I wanna kiss your eyes again. Wanna witness your eyes looking. I don't wanna talk about anything.
Berkreasi. Kembali lagi di ruang dengar IB Radio Streaming Sobat Muda Berkreasi. Nah, saya akan lanjut pembahasan yang terakhir tentang tokoh Susi Pujiastuti. Nah, siapa nih yang pernah dengar nama ini? Tentunya tidak asing ya. Ini juga salah satu menteri yang dulu di Indonesia. Nah, lanjut ke pembahasan. Susi Pujiastuti lahir di Pengadaran, Jawa Barat pada tanggal 15 Januari 1965. Ia berasal dari keluarga yang memiliki usaha memiliki usaha peternakan dan berakar di Jawa. Meskipun tinggal di Pengadaran yang mayoritas penduduknya Sunda, ia memutuskan bersekolah di SMP dan mulai belajar berdagang yang kemudian menjadi fondasi perjalanan bisnisnya. Latar belakang pendidikan Ibu Susi. Pendidikan Susi Pujiastuti hanya sampai tingkat SMP di SMP Negeri 1 Pangandaran. Ia melanjutkan ke SMA Negeri 1 Yogyakarta, namun berhenti di kelas 2 karena sering sakit. Setelah berhenti sekolah, ia fokus pada bisnis dan berwirausaha, bukan melanjutkan pendidikan formal. Latar belakang bisnis, Susi memulai bisnisnya dengan berjualan ikan berkeliling dengan sepeda di Pangandaran. Kedua, ia kemudian mengembangkan bisnisnya menjadi pabrik pengolahan ikan PT ASI Pujiastuti Marine Product yang memproses lobster dan ikan segar. Yang ketiga, bisnisnya berkembang pesat dan ia mendirikan PT ASI Pujiastuti Aviation untuk mengangkut hasil lautnya, terutama lobster dengan cepat dan efisien. Yang keempat, PT ASI Pujiastuti Aviation kemudian digunakan untuk mengangkut hasil laut berbagai nelayan di Indonesia, baik untuk pasar domestik maupun ekspor ke Jepang. Yang terakhir, Susi juga membangun landasan pacu untuk mendukung operasi penerbangannya. Kita lanjut ke latar belakang karir politik Susi Pujiastuti. Susi Pujiastuti diangkat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada tahun 2014 sampai tahun 2019 di bawah pemerintahannya Presiden Joko Widodo. Selama menjabat, ia dikenal karena komitmennya dalam memberantas penangkapan ikan ilegal dan melindungi sumber daya laut Indonesia. Ia juga dikenal karena keputusannya yang tegas dalam menenggelamkan kapal asing yang terbukti melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Lanjut, latar belakang kehidupan pribadi. Susi Pujiastuti memiliki 2 anak laki-laki dari pernikahan sebelumnya dan 1 anak perempuan dari pernikahannya dengan Christian von Strombeck. Ia dikenal sebagai sosok yang tegas dan tidak takut mengambil keputusan termasuk dalam dunia politik dan bisnis. Wah, keren banget nih Ibu Susi. Lanjut, latar belakang Susi Pujiastuti adalah kombinasi dari pengalaman hidup di Pangandaran, keputusan untuk berwirausaha sejak muda, dan kemudian berprika di dunia politik. Ia dikenal sebagai sosok yang berani mengambil risiko, tegas, dan memiliki visi yang kuat dalam melindungi sumber daya laut. Nah, kita sudah sampai di akhir dari perbincangan kita di sore hari ini ya teman-teman. Yang saya ambil kesimpulan dari Ibu Susi bahwa kita jadi wanita jangan malu-malu atau takut untuk berusaha ya teman-teman. Bukan berarti kita perempuan jadi kita tidak bisa. Kita harus bisa seperti Ibu Susi. Saya yang membaca latar belakang kehidupan Ibu Susi,
Saya ingin jadi Bu Susi, tapi pasti tidak gampang ya teman-teman untuk melakukan itu. Baik teman-teman, sudah banyak sekali kita menerangi para tokoh-tokoh inspirasi ini. Dan saya akan mengakhiri perbincangan kita di sore hari ini. Terima kasih untuk teman-teman sobat Gula Berkreasi di rumah yang telah mendengarkan. Jangan bosan-bosan. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di IEB Radio Streaming Sobat Muda Berkreasi. Babe, there's something tragic about you, something so magic about you. Don't you agree? Babe, there's something lonesome about you, something so wholesome about you. Get closer to me. No tight side, no rolling eyes, no irony. No who cares, no vacant stare, no time for me. Honey, you're familiar, like my mirror years ago. Idealism sits in prison, chivalry fell on its soul. In this style screaming, honey, ask me, I should know. I slithered here from Eden just to sit outside your door. Babe, there's something wretched about this, something so precious about this. Oh, what a sin. To the Strand, a picnic planned for you and me, a rope in hand for your other man to hang from a tree.